Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Rustiana, Anggun Zahratul Hafifah, Miftahul Humaida. kami dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Bisnis Bahasa dan Pendidikan, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Dalam video kali ini, kami akan mengenalkan media yang kami buat yang bernama Magic Box. Magic Box ini berisi materi mengenai pengukuran bangun ruang. Adapun bangun ruang yang kami bahas yaitu bangun ruang kubus, prisma, balok, dan limas. Media ini adalah pembaruan dari media geometrik solid Montessori, di mana bangun tersebut awalnya berbentuk bangun ruang yang utuh. Kemudian kami kembangkan dengan menambahkan jaring-jaring untuk pembuktian luas permukaan dan volume. Adapun dalam video ini akan dijelaskan langkah-langkah pembuatan dan penggunaan media Magic Box ini. Berikut manfaat dengan adanya Magic Box ini, yaitu diharapkan siswa mampu memahami konsep pembuktian rumus mengenai bangun ruang, yaitu luas permukaan dan volume. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatan media Magic Box ini. Pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu kayu triplek, engsel, dan lapisan HPL. Jika alat dan bahan sudah disiapkan semuanya, kita lanjut ke pembuatan boxnya, yaitu potong kayu triplek menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian di setiap sisinya diberikan engsel agar bisa dilipat. Setelah box jadi beserta penutup boxnya, kita akan lanjut ke pembuatan bagian dalam boxnya. Apa saja? Yaitu terdiri dari 4 bagian yang sama besar. Oke, kita buka dulu isi boxnya. Yang pertama ini ada 2 buah prisma segitiga siku-siku. Kemudian ada 6 buah jaring-jaring limas. Dan ini merupakan kubus satuan. Mari kita buka boxnya. Ini merupakan isi bagian dalam dari Magic Box tersebut, yang di dalamnya terdapat 4 buah jaring-jaring bangun ruang sisi datar, yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, setelah kita membuat boxnya, kita lanjut ke pembuatan dalam boxnya, yaitu siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, seperti spidol, penggaris, solasi, mika bening, kemudian styrofoam, kertas pelabelan, jarum, dan benang jarum. Nah, setelah semuanya siap, kita akan membuat kotak streaming ini menggunakan spidol dan penggaris dengan ukuran 28 kali 32 cm di setiap sisi boxnya, seperti yang terlihat ya. Setiap boxnya sudah diberi kotak persegi dengan ukuran yang sama untuk memudahkan kita dalam mengukur luas permukaan dan volume bangun ruang. Kemudian setelah itu kita membuat jaring-jaring bangun ruang dari mika bening. Kemudian setelah jaring-jaring tersebut jadi, kita lubangi di setiap sisinya menggunakan lilin dan jarum. Setelah semua bagian sisi kita dilubangi, masukkan benang agar bisa membentuk
bangun ruang ketika ditarik. Nih, coba dilihat. Ini kita bisa menarik benang jarum yang sudah dimasukkan untuk membentuk sebuah bangun ruang. Ini bangun ruang prisma. Dan ini limas. Kemudian yang ini balok. Ini seharusnya kita menariknya itu bersamaan agar dia membentuk bangun ruang yang utuh. Kemudian yang terakhir yaitu kubus. Sudah, untuk pelabelannya tinggal menempelkan saja menggunakan styrofoam. Oke, sekarang kita akan melanjutkan di sesi langkah-langkah penggunaan media untuk menghitung luas permukaan dan volume. Yang pertama, kita akan mengukur luas permukaan kubus. Pertama, ini adalah sebuah kubus. Sekarang lihat jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus membentuk 6 sisi persegi. Bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kubus terbentuk dari 6 sisi persegi. Untuk menghitung luas permukaan, kita dapat menghitung seluruh luas permukaan yang ada. Di sini bisa dilihat ada 6 sisi persegi. Jadi bisa diingat kembali bahwa luas persegi yaitu sisi kali sisi. Yaitu dimana ini sisi dan ini sisi. Sisi dikali sisi. Jadi luas permukaan kubus yaitu 6 dikali sisi atau bisa disingkat 6 dikali sisi kuadrat. Selanjutnya kita akan menghitung volume kubus. Kita akan menggunakan kubus satuan. Kubus satuan yaitu kubus yang memiliki satu satuan. Jadi di mana ukuran sisinya sama panjang dengan ukuran satu satuan. Langkah pertama, kita masukkan kubus satuan hingga memenuhi kubus yang besar ini. Jadi sekarang mari kita bentuk kubus besar menggunakan kubus satuan. Sekarang mari kita lihat apakah kubus satuan ini mampu membentuk kubus dengan besar jaring-jaring seperti ini. Jadi di sini sudah terbukti bahwa kubus satuan mampu membentuk jaring-jaring kubus dengan besar kubus seperti ini, seperti yang ada di jaring-jaring. Selanjutnya, untuk menghitung sebuah volume, kita bisa lihat dengan berapa banyak kubus satuan yang terbentuk. Bisa kita lihat di sini ada, mari kita hitung ada berapa kubus satuan untuk membentuk panjang kubus. 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 kubus satuan yang membentuk panjang kubus. Selanjutnya mari kita hitung lebar kubus. 1, 2, 3, dan 4. Jadi kubus memiliki lebar 4 kubus satuan dan memiliki 1, 2, 3, 4, memiliki tinggi 4 kubus satuan. Jadi untuk menghitung volume, kita bisa menghitung panjang dikali lebar dan dikali tinggi kubus satuan. Karena sebuah kubus tinggi, lebar, dan panjangnya sama, maka kita bisa menyebutnya dengan sisi. Jadi volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi, atau bisa disebut
sisi pangkat 3. Selanjutnya, kita akan menghitung luas permukaan dan volume balok. Berikut adalah bentuk dari balok. Pertama, kita akan menghitung luas permukaan balok. Pertama, kita akan membuka balok hingga mendapatkan jaring-jaring balok. Perhatikan, jaring-jaring balok terbentuk dari 6 bidang. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi balok terbentuk dari 6 bidang yang terdapat 4 bidang persegi panjang dan 2 bidang persegi. Untuk menghitung luas permukaan, kita akan menghitung seluruh luas yang ada pada balok. Dalam persegi panjang, karena balok adalah terbentuk dari persegi panjang dan persegi, maka mari kita mengingat luas dari persegi panjang. Luas dari persegi panjang yaitu panjang dikalikan dengan lebar. Dan luas dari persegi yaitu sisi dikali sisi. Jadi luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Selanjutnya kita akan menghitung volume balok. Dalam menghitung volume balok kita menggunakan kubus satuan. Mari kita bentuk balok menggunakan kubus satuan. Sekarang kita sudah bisa membentuk balok menggunakan kubus satuan. Mari kita lihat apakah volume balok sudah terisi penuh. Ya, bisa dilihat bahwa volume balok sudah terisi penuh oleh kubus satuan. Sekarang, untuk menghitung volume balok, kita bisa menghitung menggunakan kubus satuan. Mari kita menghitung panjang balok menggunakan kubus satuan. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi panjang balok memiliki panjang 6 kubus satuan. Selanjutnya kita menghitung lebar balok. Lebar balok 1, 2, 3, dan 4. Balok ini memiliki lebar 4 kubus satuan. Dan selanjutnya kita menghitung tinggi balok. Mari kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Jadi balok ini memiliki tinggi 4 kubus satuan. Untuk menghitung volume, kita bisa menghitung dengan cara balok ini memiliki panjang 6 kubus satuan, lebar 4, dan tinggi 4. Mari kita hitung volumenya. 6 dikali 4 dikali 4 sama dengan 96. Jadi volume balok ini adalah 96 cm kubik. Lanjut ke bagian yang 3, kita akan membuktikan luas permukaan dan volume 5 segi 4. Yang pertama, kita akan membuktikan luas permukaan 5 segi 4, di mana 5 segi 4 ini terdiri dari 4 buah rusuk alas dan 4 sisi tegak, di mana 5 segi 4 ini juga mempunyai 5 sisi, 1 sisi alas dan 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Jadi dapat disimpulkan untuk mencari luas permukaan 5 segi 4 kita peroleh luas alas ditambah 4 kali luas segitiga, karena di sini terdapat 4 buah segitiga. Selanjutnya kita akan membuktikan volume 5 segi 4 menggunakan
6 jaring-jaring 5 segi 4. Untuk pembuktian volume 5 segi 4, kita menggunakan 6 jaring-jaring 5 dengan menggunakan pendekatan volume kubus dengan syarat alas limas itu harus sama dengan alas kubus atau sisi pada kubus. Jadi, dapat dikatakan bahwa 6 jaring-jaring 5 segi 4 dapat membentuk satu volume kubus. Mari kita buktikan. Tadi dikatakan untuk pembuktian volume limas itu menggunakan 6 jaring-jaring limas dengan syarat luas alas limas itu sama dengan sisi pada kubus. Jadi bisa kita tempelkan setiap sisi pada kubus dengan jaring-jaring limas. Nah, ilustrasinya nanti seperti ini. Jika kubus ditutup, maka jaring-jaring limas akan menutupi permukaan kubus. Jadi bisa disimpulkan bahwa volume 5 segi 4 itu sama dengan 1 kali volume kubus, atau volume kubus sama dengan 1/6 dikali volume limas. Setelah kita mempelajari 3 bangun ruang sebelumnya, sekarang kita akan mempelajari bagaimana pembuktian rumus luas permukaan dan volume prisma. Nah, ini merupakan jaring prisma segitiga sinus. Nah, bisa dilihat, kita tarik, dia akan membentuk sebuah bangun ruang prisma. Ini merupakan bangun prisma segitiga yang kami buat dari kertas karton. Nah, bangun ruang prisma segitiga sinus itu terdiri dari alas dan atap berbentuk segitiga yang kongruen dan 3 sisi tegak yang berbentuk persegi panjang 1, 2, 3. Lalu bagaimana untuk mencari luas permukaannya? Yaitu mari kita ingat, apa rumus luas segitiga? Yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kan karena segitiganya ini ada 2, maka 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Oke. Kemudian untuk sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Apa rumus luas persegi panjang? Yaitu panjang kali lebar. Untuk mencari luas permukaan prisma, kita menjumlahkan semua luas sisi-sisinya yang terdiri dari 2 alas segitiga ini dan 3 sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Nah, dapat disimpulkan bahwa luas permukaan prisma segitiga yaitu 2 kali luas alas segitiga ditambah panjang dikali keliling segitiga ABC yang merupakan lebar dari sisi-sisi tegak ruang prisma tersebut. Nah, sekarang setelah kita mengetahui luas permukaan dari prisma segitiga siku-siku, sekarang kita lanjut ke bagaimana mencari volume prisma segitiga. Saya sudah mempunyai 2 bangun prisma segitiga siku-siku. Ternyata jika digabungkan, dia akan membentuk sebuah bangun ruang. Bangun ruang apa? Yaitu bangun ruang balok. Volume prisma mudah sekali. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa volume prisma itu merupakan setengah dari volume balok. Mari kita mengingat volume balok itu apa rumusnya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa volume prisma yaitu setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Sekian pengenalan media dari kami. Semoga menjadikan matematika menjadi pelajaran yang menyenangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.